Halo kawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kawan semuanya, hari ini kita akan bahas sebuah laptop Core i3 terbaru punya HP di tipe HP 14 EP0261TU. Nah, untuk harganya laptop ini dibanderol di angka 6,9 juta rupiah. Terus keuntungannya, laptop ini punya tampilan cakep bro. Bodi enteng tipis simpel seperti ini. Dapur pacunya pakai Intel i3 Gen 13. Tentunya opsi upgrade-nya jangka panjang, RAM-nya punya dual channel. Dalamannya bro ya, laptop ini dia itu pakai dapur pacu Intel Core i3 Gen 13, tepatnya 1315U yang disandingkan sama VGA bawaan dari prosesor ini, yaitu Intel UHD grafis. Berikutnya RAM-nya dia pakai 8GB DDR4, RAM ini dia dual slot, jadi kalau mau upgrade maksimalnya bisa di angka 32GB. Untuk penyimpanannya udah lumayan gede bro ya, seri ini dikasih 512GB, jadi bisa nyimpan film kalian, data kantoran, ataupun untuk kebutuhan tipis bermain game. Kemudian untuk softwarenya laptop ini juga termasuk lengkap, sudah punya Windows 11, ada Office 365 Basic atau bisa pilih Office Home 2024. Dan kalau kita geser untuk sistem coolingnya, laptop ini dia termasuk adem, tidak berisik dan juga nyaman. Karena pas kita keberanian berat-berat, laptop ini suhu tertinggi permukaannya itu hanya mencapai di angka 46 derajat Celcius dengan memanfaatkan sistem cooling single fan, single exhaust dan juga single heat pipe. Lalu baterainya juga termasuk awet bro ya. Pas kita panjer, laptop ini masih bisa bertahan di angka 6-7 jam dengan kapasitas baterai di angka 41 Wh dan colokan bulat. Terus untuk daya colokan ini, chargernya di angka 45 watt. Nah, dari segi performa bro ya, dari spek barusan kalau kita lihat, laptop ini sudah enak nyaman untuk dipakai di berbagai kebutuhan, entah bekerja, kuliah maupun sekolah. Karena pas kita uji laptop ini dan dicoba menggunakan berbagai software, dia itu lancar. Contohnya di banyak kebutuhan untuk software produktif, entah itu kayak Office, kemudian meeting online dan lain-lain, dia lancar. Yang lain, teman-teman ingin manfaat laptop ini untuk kebutuhan desain ringan, entah itu kayak gambar, video atau vektor, dia cukupan. Untuk belajar coding pun dia nyaman, yang penting tidak masuk ke dalam tingkat lanjutan atau menengah ke atas. Karena kalau kita lihat memang laptop ini kebutuhannya untuk kantoran basic, tidak diperuntukkan untuk kebutuhan yang software berat-berat. Lalu bonusnya, pas kalian sudah beli, laptop ini juga punya tampilan cakep. Nah, dia warnanya silver seperti ini. Sekilas kalau saya lihat, menurut saya laptop ini mirip kayak desainnya Apple. Nah, di bagian luar dia itu clean banget, ada logo HP dan HP-nya itu dia warna silver, tidak norak seperti ini. Terus di bagian dalam, laptop ini juga tidak memiliki banyak stiker. Jadi kesannya kayak looks-nya itu kelihatan elegannya nyaman. Terus ini kalau kita detailkan, laptop ini bobotnya itu pas bro ya, nggak terasa berat, nggak juga terasa kopong. Jadi pas diangkat nyaman seperti ini, total bobotnya di angka 1,4 kg, ketebalannya di angka 1,79 cm, dan untuk material laptop ini full berbahan dari plastik ABS. Geser untuk layarnya, laptop ini layarnya nyaman, dia juga bisa ngejaga privasi kalian karena menggunakan hardware pakai SVA. Nah, SVA ini bro ya, dia punya jenis layar anti glare, tidak banyak memantulkan cahaya, jadi nyaman kalau kita pakai lama-lama. Kemudian untuk kecerahan dan juga akurasinya, untuk layar laptop ini dia itu kecerahan di angka 250 nit, dan untuk sRGB-nya dari websitenya di angka 62,5% sRGB. Efek sampingnya kalau kalian itu nonton film hingga input data, gambarnya akan tampilannya jernih seperti ini. Bonusnya untuk bezelnya tipis di semua sisi, terus kameranya juga bening pakai resolusi 1080 plus ada private shutter fisik yang terletak di bagian atas. Oke bro, ini adalah hasil dari pengujian kamera punyanya si HP 14 yang kita bahas sekarang. Dia resolusinya di angka 1080p 30 fps, tampilannya cukup jernih seperti ini dan kita ada di dalam ruangan menggunakan dua buah lampu studio. Terus kalau kita lihat sistem security untuk kameranya juga lumayan, punya privacy shutter fisik di bagian atas ini bro ya. Jadi tinggal kita geser aja kalau kita tidak pakai. Kemudian secara audio, suara perekamannya juga udah cukup kenceng kayak gini. Gimana? Lanjut untuk pengalaman pengetikannya, menurut saya keyboardnya cukup nyaman, empuk, dan dia punya kelebihan fitur bracket warna putih. Kemudian di dalam layout keyboard ini bro, kita juga sudah memiliki tombol copilot preview. Jadi buat teman-teman yang suka memanfaatkan AI, ini akan dipermudah kalau kalian pakai laptop HP sekarang.
Geser untuk touchpadnya, dia itu ukurannya standar basic, tapi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, jadi tampilannya seamless kayak gini nyaman. Dan kalau kita geser ke bagian colokan neopod, laptop ini menurut saya terlihat agak pelit, karena dia itu cuma punya 2 buah colokan USB Type A, 1 buah Type C, port HDMI sama jack 3.5. Minusnya, dia nggak punya colokan RJ45 sama tidak memiliki colokan untuk micro card reader. Geser ke bagian konektivitas, kalau konektivitasnya ini proper pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.4. Lanjut untuk audionya, dari hasil pengujian saya, dia itu audionya proper bro. Enak untuk dengerin musik dan juga nyaman untuk nonton film. Lanjut bosku, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, seperti biasa, semisal kita mau compare nih laptop dengan semua kompetitor yang sama-sama pakai dapur pacu Intel Core i3 Gen 13. Waduh, kompetitornya banyak sekali dan hampir di semua merek memiliki spek yang sama. Entah di Lenovo, Asus, Acer, HP atau MSI, mereka itu semua punya jagoan-jagoan dan rata-rata punya 2 tipe. Contohnya Lenovo punya VivoBook 14 dan juga IdeaPad Slim 3. Kalau Asus, dia punya seri VivoBook, ada juga varian ExpertBook. Kalau MSI, dia cuma punya varian MSI More 14, tapi kalau Acer, ada varian Acer Aspilot AL14, ada juga AL15. Jadi intinya kalau kita lihat, tinggal teman-teman itu cocok yang mana. Karena pada dasarnya mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi yang jelas, kelebihan dari HP dibandingkan kompetitor, menurut analisa kami adalah laptop ini tampilannya proper cakep, simple kalem, terus opsi upgrade-nya jangka panjang, RAM-nya punya dual channel, plus keyboard-nya udah backlit. Nah, keyboard backlit ini bro, kalau kita compare sama semua Core i3 yang kita bahas barusan, tidak semua memiliki keyboard backlit seperti ini. Jadi, tinggal teman-teman sesuaikan cocok yang mana untuk tipe i3 Gen 13 di tahun 2026. Ya, cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di angka 7 juta rupiah. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap.